Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bilangan bulat ya. Jadi apa sih bilangan bulat? Tahu nggak Mas Rois apa itu bilangan bulat? Enggak tahu. Bilangan yang gendut. Bilangan yang gendut bukan. Bilangan bulat adalah bilangan yang kalau dibagi dengan bilangan lain itu tidak bersisa gitu ya. Contohnya begini. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Sisanya berapa? 0 gitu. Nah, bilangan bulat itu angkanya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau -1, -2, -3. Ini namanya bilangan bulat. Balik ke sini, bilangan bulat itu adalah kalau bilangan yang dibagi bilangan lain tuh sisanya 0. Coba kita ilustrasikan dengan misalkan ada permen di sini ya. Atau ada kue. Ada kue 2. Wah, kuenya ini enak sekali ya. Kue coklat. Nah, kue 2 ini dibagi ke 2 orang. Ada 2 orang anak. Ya, ada 2 orang anak. Nah, kira-kira supaya adil, kalau ngebagi itu kan harus adil. Supaya adil, masing-masing anak kebagian berapa, Mas Rois? Enggak usah dibagi. Gak usah dibagi. Kebagian berapa, Mas Rois? 1. Masing-masing anak kebagian 1. Ini habis dimakan 1 sama dia. Ini habis 1 dimakan sama dia. Kira-kira ada nggak sisa kuenya yang belum terbagi? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada kan? Makanya sisanya 0. Makanya 2 ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kita bisa mengenal ada namanya bilangan cacah. Ini bilangan bulat ya, ada jenis-jenisnya ya. Ada yang dinamakan bilangan cacah, bilangan asli. Oke. Ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Dari angka 0. Berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau ada tanda titik 3 begini, namanya dibacanya seterusnya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat, tapi dimulainya dari 0. Dari 0 lagi. Itu mah bilangan cacah, nggak ada yang protes ya. Dari angka 1, namanya bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lagi yang namanya bilangan genap. Apa sih bilangan genap, Mas Rois tahu? Nggak tahu bilangan genap. Cari contoh-contoh bilangan genap deh, angka-angkanya coba. 4. 4, terus 2. 2, terus 6. 6, terus 8. 8, dan seterusnya. Kira-kira persamaan dari 2, 4, 6, dan 8 ini apa? Bisa dibagi 2. Nah, jadi bilangan genap adalah bilangan bulat yang bisa dibagi 2 atau habis. Habis, jadi nggak ada sisanya ya. Dibagi 2. Oke. Sekarang bilangan genap. Lawannya bilangan genap bilangan apa? Ganjil. Ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Yaitu bilangan bulat gimana? Bilangan yang nggak bisa dibagi 2.
bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau yang bersisa kalau dibagi 2 jika dibagi 2. Susah nih, terlalu pendek ya. Susah. Oh, jatuh saudara-saudara. Nah, biar kelihatan kita geser dulu. Oke, sip. Nah, apa contohnya? Bilangannya 1, 3, 5, dan seterusnya. Coba kita bagi angka 3 dibagi 2. 3 dibagi 2. Ada kue 3, terus dibagi ke 2 orang anak. Masing-masing kan dapat 1 ya. Kalau mau adil gitu, kalau mau dapat kue yang utuh, masing-masing anak dapat 1. Tapi ternyata ini masih ada sisa, ini udah dimakan, masih ada sisa. Gimana supaya adil? Bagi 2, jadi kebagiannya nggak utuh kuenya, ya. Nah, jadi ini bukan ini masing-masing anak dapat 1 tapi bersisa. Sisa kuenya berapa? 1. Oh, ini berarti bukan bilangan genap, namanya bilangan ganjil. Ganjil gitu ya. Ganjil itu ya bilangan yang bersisa jika dibagi 2, yang bersisa 1 ya. Oke. Nah, terus ada juga namanya bilangan negatif. Apa itu bilangan negatif? Yaitu bilangan yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0. Misalnya, dan selalu dikasih tanda gini nih, namanya minus. Minus 1, minus 2, minus 3, gitu ya. Nah, gimana caranya menggambarkan bilangan positif dan bilangan negatif? Oh iya, bilangan positif belum dikasih tahu ya tadi apa ya. Bilangan positif adalah bilangan yang bagaimana, Mas Rois? Lawannya bilangan negatif? Bilangan yang ada plus-plusnya. Yang ada plus-plusnya. Boleh bilangan yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Ini positif namanya. 1. Bisa nulis begini boleh, tapi biasanya untuk kepraktisan tanda plus ini tidak ditulis. Jadi tulis aja begini, 1, 2, 3. Jadi tanpa ditulis tanda plusnya, orang juga udah tahu oh ini namanya bilangan positif gitu. Jadi untuk kepraktisan gitu ya, para profesor matematika tuh berkumpul terus mikirkan, mana kalau nulis begini-begini terus kan capek gitu kan setiap nulis bilangan. Ya udahlah, kita hapus aja lah gitu. Gak usah tulis tanda plus-plusnya begitu kan capek nulisnya begitu. Akhirnya nggak ditulis seperti itu, jadi seperti ini saja langsung 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana menggambarkan bilangan positif dan bilangan negatif gitu ya. Dulu tuh para ahli matematika berkumpul terus mikir semua gimana ya menggambarkannya bilangan positif dan negatif, dan akhirnya mereka membuat sebuah garisnya disebut garis bilangan. Apa sih, bikin garis bilangan aja lah supaya tahu mana positif mana negatif, supaya gampang juga ngajarin ke yang lain. Dimana di tengah-tengahnya 0, yang ke kiri itu arahnya negatif, yang ke kanan arahnya positif. Kanan negatif, salah kok, kanan negatif. Kanan positif, kiri negatif gitu. Nah,
Ini 0 tengah-tengahnya. Di sini tulis 1. Nggak usah tulis plus ya. Tadi kan udah kesepakatannya. 2, 3, 4. Ini berarti minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Tergantung keperluan kita. Oke, sekarang bagaimana kita akan menggambarkan sebuah bilangan dengan garis bilangan? Ya, misalkan saya pengen menggambarkan bilangan 3 gitu ya, positif 3. Bagaimana gambar garis bilangannya? Pertama-tama kita bikin garis. Nah, ingat pakai tanda panah kanan, tanda panah kiri. Nah, karena ini 3 berarti bilangan positif ya. Berarti kita kasih angka 0-nya agak geser ke sini sedikit nih. Kenapa? Supaya di sininya besar nanti data positifnya. Ya kan? Data positifnya supaya besar nih. Kalau negatifnya kan kita nggak perlu nih. Kita kan nggak perlu nih kan angka positif. Berarti kita buatnya ke sini agak lebih besar ke arah kanannya positifnya. Tadi 3 ya, berarti kita tulis di sini. Ingat kalau nulis garis bilangannya ditulis di bawahnya. Kok kenapa harus tulis di bawah? Saya mau di atas. Ya boleh aja, tapi nanti untuk menggambarkan angka 3-nya susah nanti gitu ya. Nah, nanti saya kasih tahu nih. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Gak usah panjang-panjang. Kalau perlunya 3, kita bikin aja cukup segini ya, garis bilangannya. Gak usah dari minus 100 sampai 100, gak usah. Capek bikinnya juga ya kan. Kok miring ya garisnya ya? Gak apa lah ya, miring. Oke, nah gimana bikin angka 3 tuh? Pertama-tama tarik garis lurus ke atas dari angka 0. Nah gini. Terus karena positif tuh ke kanan ya, jadi dia terus gini ngek sampai berapa? 1, 2, 3. Berhenti di sini. Harus berhenti di sini karena dia harus ke 3. Kasih garis putus-putus. Buat apa sih garis putus-putus? Ya biar jelas aja tandanya dari 0 sampai 3 gitu. Boleh nggak pakai garis putus-putusnya dihilangin? Ya boleh, tapi nanti nggak jelas nih mulainya dari mana sampai akhirnya di mana. Terus nanti ini dikasih panah. Nah, ini angka 3 berarti. Dalam garis bilangan ini namanya 3 gitu. Angka 3 ya. Sekarang gimana saya mau bikin angka minus 4 misalkan. Nah, ini baru angka 3. Sekarang minus 4 dah. Mau minus 4 Gimana minus 4 cara ngerjainnya Mas Rais? Bikin garis bilangan kanan kiri panah, terus angka 0-nya di mana? Di tengah. Karena dia angka minus berarti yang harus lebih banyak yang kiri apa yang kanan, yang minus atau yang plus? Ini angka minus. Tadi kan kalau angka plus kita Yang banyakin yang plus. Yang minus Berarti angka 0-nya ada di mana? Di sini, di tengah, atau di sini? di pojok kiri. Pojok sini, kanan. Kenapa? Supaya di sini nanti minusnya lebih banyak. Ini angka 1 ya. Ini angka minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Kenapa kok bikinnya harus kayak begini? Ya supaya ngegarisnya tuh gak usah kebanyakan, yang nggak perlu. Angka-angka yang nggak perlu nggak terlalu harus digaris gitu ya. Gak usah bikin garis bilangannya. Cukup segini cukup. Karena kan cuma sampai minus 4. Menggambarkan minus 4 aja. Gimana caranya tadi Mas Rois? Pertama-tama bikin garis putus-putus dari angka 0. Angka 0. Tek, tek, tek. Terus dia jalannya ke kanan apa ke kiri kalau negatif? Kiri. Ke kiri. Berapa? 4. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Stop. Di sini kasih panah.
dan kasih garis putus-putus. Ini namanya minus 4 gitu. Jadi selalu dimulai dari 0 itu. Kalau untuk ngegambarin bilangan pada awalnya selalu dimulai dari 0 gitu. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan kembali ke pertemuan berikutnya.